Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Patimura Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Marta Maispatela, SPD MPD. Kami kelompok 17 terdiri dari 11 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, inilah video dari kami. Keep on watching. Yang pertama, saya sendiri Gahastia Kelmaskosu dengan NIM 2022-28245. Yang kedua, Shelly Titioka dengan NIM 2022-28319. Yang ketiga, Caihnun dengan NIM 2022-28267. Yang keempat, Jen F. Anakotapari dengan NIM 2022-28251. Yang terakhir, Lucia H. Abiyaukep dengan NIM 2022-28461. Kami sebagai penerus bangsa harus mengetahui tentang asal-usul bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sangat berperan penting sebagai pemersatu. Artinya, perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa persatuan adalah bahasa yang digunakan masyarakat suatu bangsa untuk mempersatukan bangsa tersebut dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan kultural. Bahasa persatuan diterapkan secara resmi dan diakui oleh masyarakat di suatu negara. Sedangkan bahasa perhubungan atau lingua franca adalah bahasa pergaulan yang disepakati secara informal dan digunakan untuk berkomunikasi antara penutur bahasa asli yang berbeda bahasa. Perhubungan terbentuk dari proses interaksi yang panjang antara berbagai penutur bahasa, misalnya proses perdagangan maupun penyebaran kekuasaan. Kalimat tersebut merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa Indonesia dalam hubungan sebagai alat untuk berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing. Dengan menggunakan kata menjunjung, ini berarti kita akan menurut, menaati perintah atau petunjuk mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pemersatu bangsa. Berbeda dengan kata mengaku pada kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa dan yang satu bahasa Indonesia. Kata mengaku di sini berarti kita menyatakan bahwa kita benar-benar hidup di Indonesia dan merupakan bangsa Indonesia. Berikut ini peristiwa penting yang menjadi tonggak perkembangan bahasa Melayu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahun 1901 susunan kata resmi bahasa Melayu JHAF, sebuah opsen yang dibuat oleh Muhammad Taib, Soetan Ibrahim, dan Namawi Sultan Maimor. Ejaan ini dimuat dalam kitab logat Melayu. 2. Muncullah Sarekat Islam pada tahun 1912. Mula-mulanya partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan umum, namun juga bergerak di bidang sosial dan politik. Sejak berdirinya Sarekat yang bersifat kooperatif dengan pemerintahan Belanda di bidang politik, tidak pernah mempergunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka gunakan bahasa Indonesia. Ketiga, tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin usul agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Peristiwa penting yang menjadi tonggak perkembangan bahasa Melayu pada era Sumpah Pemuda hingga era Reformasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanggal 16 Juni 1927, Jaja Dato Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Volkadres atau Dewan Rakyat. Terdapat seorang yang berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketiga, tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang, Jepang melarang memakai bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasaan Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran semakin penting. Yang keempat, tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat
bahasa. Perbedaan bahasa nasional dengan bahasa negara. Jadi, bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan secara umum antar daerah atau antar wilayah. Maksudnya antar wilayah adalah wilayah dalam suatu negara. Sedangkan bahasa negara adalah bahasa yang diakui hukum sebagai bahasa yang digunakan dalam negara tersebut. Kesimpulan sesuai dengan uraian di atas, maka dapat diartikan kesimpulan mengenai sejarah bahasa Indonesia beserta fungsi dan kedudukannya sebagai berikut. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7. Bahasa Melayu pada saat itu digunakan sebagai bahasa perhubungan, lingguan franska, bermula dari ikar Sumpah Pemuda. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia seperti tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, bab yang ke-25 pada pasal yang ke-36, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang menjadi pemersatu untuk rakyat Indonesia yang memiliki banyak bahasa daerah. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, dan sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasa.